Ini adalah kisahku, pencarian cinta sejati tanpa pacaran. Aku mendokumentasikan kisah ini dengan harapan ada yang bisa mengambil hikmah dari kisah cintaku ini. Bahwa untuk menemukan cinta sejati harus dicari dengan cara yang suci. Jadi beginilah kisahku. Alhamdulillah, dengan latar belakang keluargaku yang insya Allah baik, kami punya aturan ketat soal pacaran. Saya dan saudara-saudaraku boleh pacaran, asalkan setelah menikah. Bagiku ini terasa sangat berat, karena lingkungan sekolahku termasuk lingkungan yang bebas. Segala bentuk kisah cinta remaja mewarnai dunia sekolahku ketika saat itu. Mungkin karena dorongan inilah yang membuat aku ingin menikah di usia muda sejak masih di bangku sekolah. Alasannya supaya terhindar dari godaan syahwat yang liar tentunya. Singkat cerita, ketika kuliah mendekati semester akhir, keinginanku untuk menyegerakan menikah semakin kuat. Tapi ternyata hal ini tidaklah sesederhana membuat proposal pernikahan. Tidak sesederhana itu. Butuh mental yang kuat untuk memulainya. Karena di situ ada gejolak batin yang luar biasa yang terus-menerus menggoyahkan dan menunda-nunda langkahku. Alhamdulillah, fase ini bisa aku lampaui hingga proposal pernikahan akhirnya bisa aku ajukan ke salah satu ustadzah yang aku kenal di Malang. Perasaan campur aduk ketika masa penantian menunggu jawaban dari ustadzahku. 1 pekan, 1 bulan, hingga hampir 1 tahun masa penantian jawaban atas proposal yang aku ajukan tidak kunjung datang. Aku menunggu sebuah kepastian, dan pada akhirnya kuputuskan harus mutasi dari Malang karena ada pekerjaan di Blitar. Saat itu pernah terbesit untuk tidak melanjutkan penantian kabar proposalku yang di Malang, karena proses ini betul-betul melelahkan bagiku. Tapi aku tetap bertahan dengan cara ini, karena aku yakin ini adalah salah satu cara terbaik menanti jodohku. Aku hanya berdoa dan berdoa. Hingga akhirnya aku benar-benar dikagetkan dengan pesan WhatsApp dari umiku sendiri. Sebuah proposal atau CV ta'aruf yang terkirim di WA aku ketika malam hari. Allahu Akbar dalam hatiku. Aku baca, aku pelajari, dan sampai aku beberapa kali galau karena proposal yang tiba-tiba datang dari umiku sendiri, yang sebelumnya sama sekali tidak aku duga. Rasa campur aduk antara senang dan gelisah. Istikharah adalah jalan terbaik untuk menentukan sebuah kepastian. Aku berusaha tenang dalam memilih sebuah keputusan. Setelah itu, aku memutuskan berbicara kepada kedua orang tuaku untuk melanjutkan proses ta'aruf ini. Tepat di mana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2016, kau datang bersama teman dan ustadzmu untuk menyatakan sumpah di hadapan keluargaku dengan niat menikah denganku. Aku hanya diam terpaku tak tahu harus berkata apa ketika kau di hadapanku. Yang sebelumnya aku mengenalmu hanya lewat proposal, sebuah lembaran kertas yang belum bisa menggambarkan kepribadianmu sebenarnya. Jawaban belum aku berikan saat itu juga. Aku masih ingin istikharah lagi. Setelah berperang dengan perasaanku karena pertemuan 3 hari yang lalu, akhirnya aku memberikan jawaban kepastian yang hanya ku sampaikan lewat umiku.
Pada 13 November 2016, kau pun datang untuk kedua kalinya bersama keluarga, yang kata orang ini sebuah pertemuan lamaran. Aku tetap berdoa dan berharap agar kegalauanku tidak berujung frustasi. Sholat istikharah tetap aku lakukan agar aku mendapat ketenangan. 27 November 2016, pertemuan ketiga. Aku berkunjung ke rumahmu untuk meminta sebuah kepastian. Penentuan tanggal dan segala macamnya kita selesaikan bersama. Hingga saatnya tiba di bulan Desember 2016, tepat tanggal 25 pukul 9 pagi, kau mengatakan sumpah itu di depan penghulu. Alhamdulillah, segala prasangka itu hilang semua setelah akad nikah. Saat itu beberapa kali kebingungan ketika ditanya teman-temanku, calon suamimu itu seperti apa sih? Karena memang ini hanya perkenalan singkat, aku hanya bisa menjawab, dia bukanlah orang yang kalian kenal. Pada akhirnya, setelah pernikahan, ketika kita saling bercerita, kau mengatakan bahwa pernah aktif di sebuah organisasi kampus yang ternyata sama denganku ketika aku masih di Malang. Hanya berbeda daerah saja, aku aktif di Malang, sedangkan kamu aktif di Madiun. Ternyata jodoh itu sama, cuma beda rasa. Sama-sama berjuang, tetapi beda tempat saja. Kini usia pernikahanku sudah 3,5 tahun. Dan yang aku rasakan, semakin lama usia pernikahanku, semakin nikmat rasa cinta ini. Ya, begitulah. Begitulah seharusnya fitrah cinta sejati, yang tak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang suci.